anak Iya, saya. ya di bisnis ini masih sangat sangat baru sekali. Jadi masih banyak ilmu yang harus saya pelajari dari para manajer-manajer Ibu Osa luar biasa. Saya sangat ngefans sama Ibu Osa ya. Terima kasih, Saya Bu. iya jadi saya dulu sebelum kok feedback ya Bu ya. Ya, oke. Okay. Ya, jadi dulu saya sebelum kenal bisnis Milagros itu saya sebagai guru honorer di sebuah sekolah swasta ya di Solo, Ibu. Saya asli Solo ya. Dulu mengajar selama 6,5 tahun ya. Selama 6,5 tahun itu harapan saya besar. Saya ingin cita-cita saya, impian saya itu menjadi PNS ya. Ya, saya yakin idaman para guru tentunya ketika mereka menjadi guru ingin menjadi PNS dan sertifikasi ya. Ya, itu yang saya alami dulu. Bahkan Bu, saya menempuh pendidikan lagi untuk ngejar sertifikasinya itu Ibu ya. Tapi selama 6,5 tahun semakin lama peluang itu semakin semakin sempit. Jadi ada 3 peluang yang mendaftar ratusan seperti itu. Akhirnya uh, kenal bisnis Pilafers itu bulan Maret 2018 itu mulai menjalankan, mulai bawa ke sekolah seperti itu, mulai menawarkan seperti itu. Ya alhamdulillah akhirnya bisnisnya di Milagros lancar. Saya memutuskan resign itu uh, April ya, sekitar 1 tahun bisnis Milagros saya memutuskan resign karena pada saat itu income saya mungkin baru sedikit ya 11 juta ya pada saat income-nya ya, pada saat 11 juta di 1 tahun pertama saya memutuskan resign karena gini Bu, saya melihatnya uh, ini udah saya bekerja paruh waktu ya, bekerja paruh waktu sambil mengajar. Pulang-pulang saya paling mampir ke tempat teman 1 2 orang seperti itu baru pulang ya. Itu saya menjalankan rutin seperti itu selama 1 tahun aja Bu. Itu alhamdulillah income-nya sampai 11 koma ya, 11 lebih ya. Itu udah 10 kali lipat dari gaji saya mengajar seperti itu Ibu Osa. Kemudian uh, lanjut, saya fokus di bisnis Milagros ya, fokus di bisnis Milagros. Pada dulu pertama kali itu bukan tanpa hambatan ya, bukan tanpa hambatan. Jadi Suaranya hilang, Bu. Sinyalnya kali ya. Sebentar, Bu Ruli, suaranya hilang. Oh, saya punya halo 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 iya, ya, oke, jelas tadi. bisa. Oke oke oke. Iya, dulu saya hanya punya 1 motor Ibu. Halo. Ya, oke, jelas, Dulu Bu. oke, dulu saya hanya punya 1 motor yang harus bergantian sama suami saya. Nah, sedangkan kalau kami ingin menjalankan bisnis berdua kan butuh 2 motor ya Bu ya. Kami punya satu aja. Kemudian kepala sekolah saya itu uh, udah seperti keluarga sendiri. Jadi ada 1 motor yang nggak terpakai seperti itu dipinjamin, dipakai suami saya. Ya, hanya 1 motor aja itu di TKP-nya nggak pernah di rumah Ibu. Sekolahin terus ya. Ya, Oke, yang lain yang suaranya bocor mungkin ya bisa di mute, minta dibantu sama hostnya dong. ya. Ada satu kejadian yang bagi saya luar biasa itu bulan Maret ya, saya harus menggendong anak saya yang usianya itu 1 tahun Ibu ya. Usianya 1 tahun saya naik motor gendong anak anak saya kecelakaan. Nah, itu awal awal perjuangan bulan Maret akhir. Awalnya saya nggak setuju, tapi begitu saya mau mencoba menjalankan kok kok ada saja rintangannya seperti itu.
kecelakaan. Kebetulan anak saya itu sempat 2 hari koma di rumah sakit ya. Terus ya awal ya gitu. Ya kemudian sekitar di rumah sakit lebih dari 10 hari baru pulang. Nah di situ kan masih ada sakit karena sakitnya di kepala ya, ada pendahan seperti itu. Ada ini apa namanya, alhamdulillah sehatnya juga berkat milagros Bu ya. Ada beberapa efek yang dokter dokter katakan sudah angkat tangan seperti itu, tapi alhamdulillah milagros adalah jawaban Tuhan anak saya itu yang pertama. Setelah setelah anak saya sembuh, bisa dengar suara saya? Bisa Bu. Oh ya, ya setelah anak saya sembuh, akhirnya saya titipkan anak saya ke orang tua. Kemudian saya sama suami jalan bisnis milagros gitu. Itu cerita pertama saya. Nah, saya sama suami itu menyamakan visi Bu, satu misi ya, sepakat ya kita harus punya mobil biar anak kita nggak naik motor lagi gitu. Oke, Ibu itu ya yang dulu suami ya? Ya duluan join suami bulan Februari ya, saat ini sudah berperingkat manajer. Iya, dan saya lihat sudah top income juga ya, Mas Yunet. Alhamdulillah ya. Suaminya dong luar biasa. Dua-duanya berprestasi ya. Iya jadi seperti itu. Dulu awalnya saya nggak mengizinkan Ibu. Jadi apa sih bisnis milagros, kerja itu yang pasti-pasti aja, pikir saya gitu, yang dapat gaji. Jadi nggak apa ya, bagi saya tuh milagros nggak pasti gitu. Saya maunya mengikuti milagros itu setelah melihat ini komisi 1 juta 1 bulan, itu saya baru mau gerak. Iya, berarti. Dan suami Mbak itu mantan driver taksi ya? Iya, mantan driver taksi di Solo. Jadi waktu jalanin bisnis juga masih nyupitin juga? Dulu kebetulan Bu, itu suami saya kan taksi konvensional lagi jelek sekali ya di Solo. Nah, taksi konvensional baru buruk, jadi income-nya itu nggak cukup buat makan, beli itu aja nggak cukup. Bahkan kami punya beberapa angsuran, kami tinggal di sebuah rumah bersubsidi yang masih kan ya Bu ya, itu tidak bisa apa ya, tidak bisa langsung gitu. Pada saat itu satu perumahan itu udah tahu semua bahwa rumah kami itu sudah ditawarkan sama suami saya, ditawarkan mau dijual karena kami sudah tidak menemukan jadi ya mau dijual seperti itu. Beberapa orang sudah lihat, cuman di situ belum ada yang cocok, alhamdulillahnya ya, belum ada yang cocok. Nah kemudian itu bulan Januari, Februarinya ketemu milagros itu suami saya ya. Terus akhirnya bulan Agustus kami sudah bisa membeli 1 unit mobil, itu di bulan Agustus, hanya dalam waktu 6 bulan saja, alhamdulillah. Wow, luar biasa, keren. Iya, bahkan sekarang mobilnya udah 2 ya? Iya, mobilnya udah ada 2, jadi udah pakai sendiri-sendiri. Sama beberapa motor itu memang kami sediakan buat mitra yang memang dia semangat ya, tidak ada motor seperti itu, kami sediakan motor. Jadi untuk motor kayak investasi gitu ya? Iya, ada 5 motor yang buat mitra ya. Wow, kasih plus dulu dong. Luar biasa, 5 motor. Iya. Oke, terus ini udah jalan-jalan ke luar negeri ya? Iya. Nah itu ke Shanghai, ke Malaysia gitu kan? Iya. Terus saat jadi akhirnya memutuskan untuk jual rumah terus nggak jadi ya kan, udah beli mobil 2. Oke, total income kemarin tuh hampir 50 juta ya Bu ya? Ya, income per bulannya saya alhamdulillah 50 juta. Oke, motivasi yang paling kuat banget sampai Ibu kenapa harus sampai resign terus baru sukses di milagros itu apa sih Bu?
karena gini ya, uh, saya melihat di pekerjaan yang lain itu tidak ada yang secepat Milagros. Jadi di sini itu tercepat yang bisa mewujudkan mimpi kamu. Jadi terbukti dalam waktu sekian tahun udah ada 2 mobil, udah ada rumah, udah berbalik lah Bu. Dulu dari yang makan sulit ya, sekarang sulit juga, sulit menentukan pengen makan apa. Saking banyak Bu bercanda ya Bu ya, nggak bercanda. Iya. Sama soalnya ngalamin juga. Iya. Keren banget ya. Berarti ini dua-duanya sudah aktif di Milagros ya kan. Terus awal mungkin orang tua gimana tuh Mbak? Pas tahu resign kan mungkin ada seperti apa gitu dari orang tua? Kalau orang tua itu ya biasanya nggak boleh ya Bu ya, nggak boleh kan pasti. Suaranya feedback Bu. Bentar. Tapi suara Mbak jelas kok, suara Mbak jelas. Oh ya, iya. Jadi di sekolahin tinggi-tinggi, nggak jadi guru, kok malah jualan air kemana-mana bawa air gitu kan. Dulu kan kelihatannya susah ya nganterin Milagros bawa dus ke sana ke sini kayak gitu kan. Pikirnya ini kok malah jualan gitu, di sekolahin tinggi guru kok malah jualan gitu. Banyak yang nggak boleh, seperti bude saya, ibu saya itu ya nggak boleh awalnya, tapi ini sudah putusan saya. Cuman mereka setelah tahu ini loh, saya jelaskan income-nya segini gini dan melihat perubahannya kan otomatis ya sekarang oke aja. Iyalah, dengan 1 tahun bisa 11-12 koma ya itu udah Iya. cukup ya untuk memberikan kepada keluarga. Keren banget ya, menginspirasi banget. Oke, Mbak Nurita mungkin ada yang mau ditambahin lagi buat para peserta yang mungkin sekarang masih ragu-ragu nih, apa saya cocok di Milagros, apa harus ngapain, bisnis nggak apa harus mengambil sebuah keputusan. Bagaimana tuh Mbak? Sebenarnya ini tuh bukan apa ya buat mereka yang join. Ini bukan masalah pinter atau nggak pinter, bukan permasalahan ini ya pendidikan tinggi atau rendah. Cuman ini permasalahannya mau apa enggak itu ya. Makanya cuman mau atau enggak mau ya. Saya tidak ada ilmu marketing sama sekali, saya tidak punya ilmu MLM sama sekali. Saya jalan bisnis Milagros hanya jalan ngikutin apa arahan upline saya gitu ya. Jadi saya jalan ikutin arahan upline saya, tinggal suruh seminar, meeting gitu yang saya. Apa kata upline diikutin ya gitu ya Mbak ya? Iya, apa kata upline diikutin. Padahal mungkin awalnya nggak ngerti ya maksudnya upline itu apa, pokoknya ikutin aja begitu ya caranya. Iya, pokoknya ikutin. Upline pendapatannya berapa? Upline melakukan ini pendapatannya sekian. Saya tiru apa yang dilakukan upline. Nanti saya akan menyusul pendapatannya upline juga. Seperti itu aja Ibu. Tapi upline-nya siapa sih Mbak? Karena saya meniru tadi. Upline-nya boleh tahu dong? Ya. Upline-nya siapa dong? Jadi, yang pertama sponsor aktif saya, suami saya sendiri. Kemudian yang kedua itu kemarin Mbak Nanika Darwati, ya eksekutif leader qualified juga ya. Ya, itu jadi yang kemarin jadi geser itu upline-nya ya? Iya, upline saya. Ya, keren. Ada siapa lagi? Ya, ada Bapak Dian Karisma Putra, ada Bapak Surtijoyo, ada Bapak Yoni, ada Pak Andi ya. Nah, Pak Andi juga ini orang hebat banget ya kalau Pak Andi ya. Udah top income terus-terusan ya. Director, peringkat udah tertinggi, dan beliau juga hadir loh di seminar ini. Kasih puas dulu dong buat Pak Andi dong. Terima kasih ya Pak Andi. Pak Andi ya. Sudah saya ingat banget itu apa yang menghadirkan mitra-mitranya. Oke. Saya ingat banget apa yang dikatakan Pak Andi waktu pertama kali ya. Suami saya curhat sama Pak Andi, ada saya ya. Pak Andi, saya itu sedang gini-gini, utang saya banyak.
gitu kan, curhat sama Pak Andi. Ya kata Pak Andi gini, Mas Yunus, jangan menunggu badai reda, tapi menarilah di dalam badai supaya nanti reda. Setelah badai nanti akan ada pelangi yang muncul. Itu kata-kata masih saya ingat dari Pak Andi. Ya, itu banyak yang terinspirasi dengan kata-kata Pak. Itu saya sendiri aja keren banget nih kata-katanya ya, luar biasa. Makanya wajar ya Pak Andi Bawono ini memiliki mitra-mitra yang hebat, yang keren gitu kan, yang insya Allah akan menginspirasi Milagros Karya. Keren banget. Terima kasih ya Pak Andi Bawono. Ya, sama-sama Bu Sa. Iya. Ilmu ini yang dikasih sama Aplen nggak sulit-sulit kan sebetulnya ya Mbak ya, cuman mungkin permasalahannya tantangan di lapangan aja. Orang mungkin ada yang meremehkan mungkin di awal atau gimana kan Mbak, sebagai orang perkembangan pasti ada lah pahit-pahitnya seperti apa kan. Iya, paling cuman ditolak, paling cuman nggak percaya gitu-gitu biasa Mbak. Jadi nggak, saya dulu gini, ini masih berat beban hidup saya sepertinya daripada Jalan Milagros. Keren banget, tepuk tangan dulu dong. Ini jawaban orang semua gitu kan, diremehin itu cuma dia, padahal di luar sana banyak dia kan, luar biasa. Malah ketawa ya. Yang penting jangan baper ya Bu ya. Gitu ya. Nah itu dia. Saya garis bawahi ya, orang-orang sukses di sini itu adalah orang-orang yang nggak baperan gitu kan, seperti Mbak Nurulita ini nggak mungkin menyerah kan. Halo Mbak Nurulita. Ya, gimana Ibu ya? Kalau baperan apa bisa sukses nggak di bisnis ini? Enggak. Enggak. Saya ini dari riset saya ke mitra saya sendiri ya. Jadi orang-orang yang sukses itu biasanya orang dia yang fokus solusi, bukan fokus ke masalah yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, biasanya orang yang teachable, orangnya pengennya belajar gitu, kurang ilmu terus gitu kan, nurut, kalau dibilangin nurut ya, udah ada bukti kenapa nggak nurut gitu kan ya. Iya, kalau curhat ya, maksudnya kalau cerita itu sama upline aktif, bukan sama orang yang sudah gagal, pasti mengarahkan kita ke jurang kegagalan Ibu ya. Jadi kalau pengen sukses tuh larinya ke orang sukses biar kita dapat jalan menuju sukses gitu. Oke, sekarang nih yang terakhir nih Mbak Ruli nih, ada impian apa yang berikutnya? Impian apa berikutnya yang memotivasi Mbak Ruli untuk berjuang di sini? Oke, next impian insya Allah tahun ini semoga ya Bu ya, semoga kami ingin membeli rumah baru gitu. Membeli rumah? Buat rumah baru ya, rumah baru ya. Di tahun ini ya, semoga dilancarkan rumah baru ya, amin. Berarti sama dong impiannya sama saya Bu. Iya. Oke, teman-teman mungkin cukup ya Mbak Ruli ya. Iya, terima kasih Bu. Oke, keren banget ya, keren banget gestar kita malam ini, cerita suksesnya, semoga menginspirasi teman-teman semua ya. Jadi kalau boleh saya garis bawah itu, nggak baperan, fleksibel ya, jangan terlalu banyak berpikir kalau apa yang bilang apa gitu kan. Nah ini teman-teman yang mungkin saat ini belum join di Milagros, apakah masih kurang dengan bukti-bukti Mbak Elisa yang masih muda sukses, Mbak Ruli juga yang masih muda sukses, dan saya pastikan teman-teman untuk join langsung dan hubungin orang yang mengundang Anda ke seminar ini, dan ucapkan terima kasih karena apa, bisa jadi ini adalah jalan kesuksesan Anda. Oke? Sekian aja dari kami semua. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan para pembicara dan gestar yang tidak kalah kerennya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Aplen yang sudah datang ke ini. Salam hormat dari saya, Osar Fatima. Selamat malam.